Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syahadatuhu likulli hawli minal ahwali mu'lamin ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Merasakan pengawasan dinten kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa 'ulumina wa 'ulumikum wa hada alaina min barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahamiyat wa hifdzil Qur'an, utawi pentingnya ngapal Al-Qur'an, pentingnya menghafalkan Al-Qur'an au ba'di utawa separuh Qur'an. Jikalau tidak bisa menghafalkan satu surat, satu Qur'an atau 30 juz, ya menghafalkan separuhnya Qur'an atau 15 juz. Kenapa? Wa fihi lan iku ing dalem hifdzil Qur'an, wa fihi lan iku ing dalem hifdzil Qur'an ko faidatun utawi faidah, kegunaan basa Inggris advantage, banyak faedah atau kegunaan yang didapat dari orang yang menghafalkan Al-Qur'an. Manfaat bisa di dunia maupun di akhirat. Manfaat di dunia jelas, kemasyarakatan, keagamaan pasti dapat. Contoh yang paling mudah, masalah sosial, kemasyarakatan dan keagamaan. Gampangane hubungan ambek tonggo, ambek konco, ambek dulur lebih mudah. Kenapa? Karena kita ini hidup di lingkungan NU Ahlussunnah wal Jamaah. Contohnya tahlilan, yasinan ini juga perlu hafal surat yang ada dalam Al-Qur'an. Seandainya nggak bisa hafal satu Quran atau 30 juz, yo separuh Quran atau 15 juz. Nek gak iso iku kabeh yo minimal apal surat-surat tertentu. Contoh hafal Yasin. Gunane apa? Ben nek Yasin niku iso muni ben menawi dikon dadi pimpinan atau pimpin Yasinan iso lancar krana wis apa. Nomor 2, hafal surat-surat pendek yang sangat populer di masyarakat. Contoh Al-Ikhlas, Muawwidhatain, An-Nas, Al-Falaq. Gunanya apa? Hadirin jamaah rahimakumullah, yaitu untuk memudahkan kita dalam menjalankan tradisi dan menjalankan sosial keagamaan.
Tahlilan itu yang pertama pastilah, kedua pasti akan membaca Fatihah. Nah, Fatihah itu adalah termasuk surat dari Al-Quran, bahkan termasuk surat yang penting, surat yang jadi Ummul Quran, Ummul Kitab, Sabahul Masani dan sebagainya, julukan untuk Al-Fatihah. Bahkan Fatihah menjadi syarat rukunnya sholat. Dalam kitab Fathul Qorib Mujib atau Takrib, bisa jadi ke kitab-kitab fikih yang lain, dijelaskan wa arkanus sholati utai biro-biro rukun sholat iku samaniata asyara wa saking pentingnya Quran, bahkan rukun sembahyang itu ada bacaan Quran, yakni Fatihah. Samaniata asyara nomor 1 rupanya niat wa takbiratul ihram. Nomor 3 wal qiyam ma'al qudroh, dan yang keempat adalah wa qiraatul Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayat minha. Dene nek wong sembahyang gak teteh Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kalau bisa. Saya pernah mendapati di suatu tempat tanpa sebut nama, pokoknya kawasan Jombang, mendapati ada imami jane api tartil, tapi ketika di lafaz yang terakhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tidak udhon tapi shot, karena dianya nggak bisa baca udhon. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, otomatis nggak sah sholat. Kenapa? Karena rukun sembahyang itu antara lain adalah baca Fatihah. Makanya hafal surat-surat di Quran itu penting. Apa maknanya apa kabeh? Apa maknanya apa kabeh? Nek gak iso apa kabeh yo separo ning Quran atau 15 juz. Kok gak enos makin bebel. Mendo. Yo ngapal sing penak-penak iku lho. Aku nek ngimami gak tau toto. Al-Kafirun, jarang Al-Kafirun. Bulet. Anas, bulet. Kadang-kadang Al-Asri bulet. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu. Biasanya itu ada orang yang keliru. Illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqqi wa ta'awanu bil haqqi wal haluma jarun ghairu mamdud. Belayu nanggoke surat Kenapa? Mungkin jarang membaca Al-Asri yang berarti takrim belakang. Yang paling aneh itu baca surat Ghosyah. Ayo, ada murid saya tak tanyain. Ayo kamu baca, hafalkan surat Al-Ghosyah. Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Al-Ghosyah, Mal-Ghosyah, Wama-Rokab. Ini Al-Qur'an. Kenapa? Dia belakang. Banyak surat yang kalau nggak dibaca dengan teliti dan dihafal dengan teliti ini akhirnya belakang. Contoh surat Baqarah, Alif Lam Mim bisa jadi masuk ke dalam surat Yasin. Kadang terjadi ada orang yang minta hal itu dari mulai dianya baca Alif Lam Mim belakang ke Yasin. Akhirnya jamaah bingung, enggak ada hasilnya dibaca Yasin. Karena apa? Kurang teliti dalam membaca Quran dan mungkin jarang dia menghafalkan surat-surat yang sangat populer dalam Quran, Yasin, ayat kursi, Ar-Rahman dan sebagainya. Ini manfaat dari segi dohir di dunianya. Kula terus ada. Wa fadlun lan keutamaan. Tidak hanya manfaat, tidak hanya punya kegunaan yang sangat agung,
anaknya ganda keutamaan, keunggulan, kabirun kang gede. Kalau nanti mau tentang buku atau kitab dan lain sebagainya, pilih keutamaan orang yang hafal Al-Quran. Jelas banyak keutamaan. Yang pertama, orang yang hafal Al-Quran, saya pernah mendapati di kitab Nurul Nasibin bahwa hafidul Quran itu gak akan bosok awal. Tidak hanya para nabi, para wali, juga seorang hafidul Quran atau hafidul Quran juga bakal bosok awal. Nasi bosok sapa Ustaz? Ya wong sing mendem gelem rasane wong gak mau sembahyang, selingkuh dan sebagainya bosok awal. Kenapa? Ya karena sering maksiat. Selingkuh itu kan. Selingkuh itu pol awalnya ngono. Rusak rumah tanggane wong rumah tangga ayam ayam kok dirusak. Namanya tahdid qababa tahbiban, merusak rumah tangga seseorang. Iki sing bakal bosok awal. Lah, hafidul Quran atau seorang yang hafal Quran ini gak akan hancur jasad. Jadi janjane sing bener itu hamil Quran. Hafidul Quran itu untuk istilah orang yang hafal hadis. Berhubung hadis sekarang jarang yang hafal kan. Mau ngapal hadis telur tok. Akhirnya istilah hafidul Quran digunakan untuk orang yang hafal Quran. Ini salah satu dari keunggulan orang yang hafal Quran. Maaf ini pengajiannya walaupun sedikit hadisnya tak jelaskan dengan banyak. Karena apa? Untuk konsumsi secara luas. Supaya nggak perlu cuma ma'rifat. Nek ma'rifat ya kilatan. Nah ini pengajian ya agak panjang dan kita jelaskan panjang kali lebar. Sama dengan yang bu. Para bapak, para ibu hadirin rahimakumullah. Nomor 2, orang yang hafal Quran ini termasuk orang yang terbaik. Dalam hadis Nabi disebutkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sapi-api wong iku wong sing gelem belajar Quran dan mengajarkannya. Lah apalagi dia itu apa? Yo wis hafal, yo ngajar, yo belajar, berarti dia orang yang jadi terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Nek gelek mantu, gelek sing hafal Quran. Dene sampean ku duwe bondo akeh sugih. Wis gak bubuh masalah duit. Gelek mantu sing hafal Quran, pengasih toe duwe ya boleh duwe. Pemane duwe yayasan untuk mengembangkan yayasan kita supaya yayasan tadi besar, carilah orang yang hafal Quran. Kenapa? Karena seorang hafidul Quran itu orang yang unggul dari segi apapun. Tapi juga ada suatu tanda kutip. Menghafal Quran ada 3 macam. Hafal tapi boleh banyak. Dianya hafal tapi cuma untuk meraih predikat hafidul Quran, tapi gak tanggung jawab. Mari khatam, gak tahu terus balas. Padahal setahu saya, wong sing hafal Quran itu minimal 1 hari terus 5 juz. Lah kok dia mas separuh juz. Yo akhir-akhirnya hilang kabeh. Padahal menghafal Quran itu kalau sudah hafal, menjaganya itu lebih berat daripada menghafal. Nek wong ngapal Quran tak beres dino 5 juz yo nyenyek.
remek, hilang apa. Oleh karena itu kalau ada orang yang hafal Quran kok dolim, gak tahu jamaah, gak tahu ngaji, gak tahu apa-apa, seneng ngecangkok, gak tahu kapal sari, akhirnya Qurane teledor dan dia pada akhirnya lupa. Maka ini termasuk hafidul Quran yang dolim. Hanya mengejar nama, hanya mengejar predikat hafidul Quran. Padahal harus tanggung jawab. Nomor 2, seorang hafidul Quran hafal tapi belum bisa mengamalkan. Masih lafdon kok wa makna tapi gak amalan. Wapal tepal, lau wajar remeh iso melayu iso. Tapi secara amaliyah tidak seperti Quran. Ya Quran ibadah. Ini dikategorikan dengan kategori yang kedua, yakni orang hafal tok, lancar tok, tapi gak iso ngamal lo isine Al-Qur'an. Hadirin jamaah ingkang kawula mulyakaken. Yang ketiga ini yang paling penting dan paling masyhur, bahkan dikenal dengan seorang alim atau syekh, orang yang hafal Quran, tahu makna dan juga mengamalkan isinya Al-Quran. Ini adalah orang yang Qurani dan juga orang yang bisa mengamalkan Quran itu sendiri. Nah, ini jarang. Yang sekarang viral itu cepat selesai dan cepat dapat predikat hadis. Padahal Quran sendiri itu kalau bisa dihafalkan dengan jangka yang agak panjang. Ingat dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika majmu'iyya bi bayani dhukarin wa hirsin wa aslibarin wa bulotin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Ada kata-kata tuli zamane, bukan budek. Tuli ku dawa masane, lama masane. Bukan tuli ku budek enggak. Jadi panjang, minimal 4 tahun lah supaya hafalannya kuat. Tidak hanya hafal tapi juga bisa diucapkan. Makanya butuh waktu yang agak panjang. Nah sekarang orang silau dengan metode-metode baru, akselerasi, memorizing, hollywood, namanya percepatan menghafalkan Quran dalam jangka waktu 1 tahun, bebas gak bayar belas, bahkan living cost dan sebagainya ditanggung oleh pondok. Yo nek dhewe cerdas dan rajin, dapatnya pinter, dipeksa kalau hafal Quran 1 tahun. Ini kayak apa ya? Kayak gagak yang berbulu putih. Kenapa? Karena setahu saya gagak itu semuanya berbulu hitam. Kok enak sing cemani sing putih, mulus, berarti gagak yang istimewa. Makanya jangka waktu 1 tahun ini tidak sembarang orang bisa melaksanakan. Makanya butuh waktu tuli zamanin panjang masa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ini adalah keutamaan membaca hafidul Quran atau menghafalkan Quran. Yang ketiga, keutamaan orang yang hafal Quran itu setiap bacaannya tidak hanya ditulis 1 pahala, tapi 10 pahala, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran jumlah ayatnya 6.232 ayat. Kalau hafal Quran hatamnya per minggu 1 kali, berarti dia pernah membaca ayat 3.236 ayat per minggu. Kali
10. Berapa ya? Coro kalkulator itu bejat. Saking akeh pahalane wong ngapal Quran dan juga orang yang membaca Al-Quran. Ini keutamaan orang yang membaca Al-Quran dan hafal Quran. Nomor 4, seorang yang hafal Quran dalam penelitian modern otaknya akan terasah. Kenapa? Setiap hari dipaksa dan diusahakan untuk mikir, mengingat-ingat hafalannya. Otomatis kecerdasan otak orang-orang yang hafal Quran itu lebih cerdas daripada yang nggak tahu belas. Nganggur, tulul amal, angan-angan yang kosong. Dan bahkan kalau orang yang hafal Quran ini kalau mendengar suatu perkataan cepat hafal. Itu hebatnya orang yang hafal. Nomor 5, hifdzul Quran atau ngapal Quran kok apa? Itu sama dengan wiridan bendino. Dzikrullah. Ingat, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, zikir, ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa menenangkan hati. Padahal hati itu bahasa Arabnya qulub, kolaba, kolak malik. Saiki tempe menedeki. Seperti itu hati. Oke, iso urus sampai. Nah, ini kalau ada orang yang hafal Quran, maka dianya mempunyai keistiqomahan membaca Quran setiap hari. Dino 5 juz, dino sampai beliau kata. Ini hebatnya orang hafal Quran. Setiap hari berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setahu saya membaca Quran itu adalah sebaik-baiknya zikir pada Allah. Gak ruang artinya ya diganjar, ruang artinya ya malah apik. Kok iso ngamalno artine Quran ya malah sowan. Hadirin rahimakumullah. Kula lajengan dawe Kiai Musoken, innal ladzi satamene wong laisa kakorano fi jaufihi ing dalem nek manane jerone tapi iki lho jiwane fi jaufi dalem jiwane alladzi apa syai'un suwi-wiji minal qur'ani saking Quran kal baiti ku kaya omah al kharibi kang roboh enek sing manane sowo enek sing manane rusak. Rawam riwayataken hu ing hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi ai hada tegese utawi iki hadis iku hadisun hadis hasanun kang hasan. Hasan ini derajat hadis, ada sahih, ada yang sahih riwayat. Ini hasan sahihun kang sahih. Berarti tingkat keabsahan dan kekuatan hadis ini sangat kuat. Berada di setelahnya sahih dan tawatur. Kalau ada orang yang di dalam jiwanya tidak ada Qur'annya sama sekali, maka dia bahkan bangunan atau rumah yang roboh atau sowo. Sebaliknya, wong sing hafal Quran ini termasuk seperti bangunan yang megah, yang kuat. Kenapa? Karena di dalamnya ada ayat suci Al-Qur'an. Nah, hebatnya Quran itu kalau dihafalkan, orang yang menghafalkan Quran jadi orang mulia. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Semisal kitab Injil yang diberikan pada Nabi Isa, kitab Taurat, Musa, Zabur, Daud.
Dulu orang kalau hafal kitab Taurat, Injil, Zabur itu malah jadi fitnah. Apa kitab suci yang ghairul Quran itu fitnah. Fitnahnya apa? Mas Prabu, fitnahnya apa? Dia akan dianggap Tuhan. Contoh, di zaman Nabiullah Uzair alaihissalatu wassalam, harus Anda pahami bahwa Nabi itu jumlahnya 124.000 tersebar beberapa penjuru. Kalau Rasul dalam kitab Turut Dolam, salahnya Aqidatul Awam, berjumlah 313. Wakilah ada yang mengatakan 311. Salah satu nama Nabi banyak. Ada Nabi Uzair, Nabi Samuel, Nabi Khidir, Nabi Hizkil, Nabi Armia, Nabi Handolah, Nabi Latif, Nabi Hashim, Nabi Lahid, Nabi Daniel, dan sebagainya. Lah ini ada nama Nabi Uzair alaihissalatu wassalam yang pernah dimatikan oleh Allah selama 100 tahun lebih. Dicerita supaya punya wawasan tentang sejarah bahwa kalau hafal kitab selain Quran malah dikit. Tapi kalau hafal Quran mulia. Waktu itu Nabi Uzair hafal kitab Taurat, hafal ketebal, pola. Karena apa? Nabi jelas, Nabi semua punya sifat fatonah, cerdas, sidik, bener, tablet menyampaikan, dan amanah, bisa dipercaya. Lah Nabi Uzair ini cerdas, jamaah. Nabi Uzair ini Nabi yang cerdas, apa kita Taurat. Lah waktu itu Nabi Uzair ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun lebih, hampir sama dengan kisah Ashabul Kahfi yang terkenal dengan Miksulina. Terus ada anjingnya bernama Kitmir dan sebagainya itu. Nah, ini ada kisah di mana Nabi Uzair alaihissalatu wassalam ini hafal Taurat, dan waktu itu kepingin tahu kekuasaan Allah, ingin ditidurkan selama ratusan tahun. Pada akhirnya kuda yang diikat di pohon kurma atau yang lainnya sampai jadi tulang belulang. Bahkan kota yang disinggahi Nabiullah Uzair alaihissalatu wassalam ini hancur, sudah berantakan, gak seperti bulan. Lah waktu beliau dibangunkan oleh Allah atau dihidupkan oleh Allah, beliau kaget. Begini bedanya, jarang. Begini kurma kok beno hiji, berupa biji kok jadi pohon besar. Berarti aku berapa tahun saya tidur ini? Perasaan Nabi Uzair tidur cuma 1 hari atau setengah hari, padahal aslinya sudah tidur ratusan tahun. Pada akhirnya beliau ke kampung, tanya-tanya, wahai di sana atau fulan, jauh di sana. Kalau di Arab rajanya misalnya sultan, khalifah, atau apalah, Dunganya Jowo, Prabu, dan sebagainya. Di Inggris King dan sebagainya. Lah, seorang nabi ini tanya pada penduduk, wahai di sana ya fulan, saya mau beli suatu kebutuhan pokok. Apa? Fulan, saya ingin makan. Berapa harganya ini? Harga makanan itu berapa? Taruhlah harganya 10.000. Akhirnya Nabi Uzair mengambil uang yang belum dibawa, digunakan untuk membeli barang atau makanan pokok. Setelah uang disodorkan, loh, ini uang kuno Pak, uang kuno, gak laku. Loh, jadi semua laku.
Loh, nah sampai ngerti. Saya ini orang sini sendiri asli bukan pribumi. Kok bang, uang yang kuno? Loh ini uang saya. Lah sampai ini tahu berapa di sini? Ya nggak tahu. Nah, saya kira cuman kemarin saya tidur, tak tanyai. Dulu, ketika Anda ini tidur kemarin, siapa raja yang Anda kenal? Sebutkan. Hadirin, Nabi Uzair menyebutkan raja yang pada waktu itu. Ternyata apa? Ternyata yang mendengar perkataan Nabi Uzair kaget, itu sudah meninggal. Kok bisa? Iya, raja ini sudah meninggal almarhum. Akhirnya, kamu siapa? Saya ini Uzair Nabi itu. Iya. Loh, masa Uzair sudah meninggal? Enggak, saya asli Uzair, Nabi Uzair. Saya pernah mendengar dari bangga saya dulu bahwa Nabi Uzair itu hafal kitab Taurat. Coba sekarang tolong sebutkan atau bacakan ayat-ayat di kitab Taurat. Namanya Nabi kan cerdas, kantonan. Beliau membaca Taurat awal sampai akhir, gak ada sama sekali kesalahan. Lah karena takjub dan kagum, heran, hebat kamu. Akhirnya apa? Umat Nabi Uzair ini mengkultuskan Nabi Uzair sebagai Tuhan. Oh, berarti kamu bukan manusia. Kamu Tuhan. Makanya hafal kitab suci non Al-Quran, bisa Taurat, Injil sama Zabur ini menyebabkan tidak mulia malah fitnah. Tidak kemuliaan didapat tapi malah fitnah yang terjadi. Contoh Nabi Uzair alaihissalatu wassalam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Mekaten ingkang saged kawula sampaikan keranten wekdalipun sampun dalu ugi ingkang maos mangke mangkos kitab Al-Muqtafah mangke niku kathah kawula kinten cekap semanten iwak sepat dimasak santen toya lepat kawula nyuwun ngapunten hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.